Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslim-muslimah. Banyak narasi yang berkembang yang memandang bahwa perempuan merupakan sumber masalah dan sumber fitnah bagi seorang laki-laki. Sementara laki-laki dipandang sebagai korban dari seorang perempuan. Namun pada kenyataannya bisa jadikan bahwa laki-laki juga bisa menjadi sumber fitnah dan sumber masalah bagi seorang perempuan. Sobat, untuk itu kita perlu mengetahui apa itu makna fitnah yang sebenarnya. Fitnah yang sedang kita bicarakan saat ini di sini itu memiliki makna potensi seseorang yang bisa menggiurkan serta menggoda orang lain. Seseorang disebut fatin di dalam bahasa Arab ketika ia penuh dengan sesuatu yang bisa mempesona orang lain ataupun menggoda orang lain, terutama karena kemolekan tubuhnya bagi seorang perempuan. Namun sayangnya potensi pesona ini hanya dilekatkan kepada seorang perempuan, sehingga berpotensi menghambat perempuan untuk bisa memperoleh manfaat dalam kehidupan publik. Kata fitnah ini bisa memiliki dua makna yang berbeda. Di sisi perempuan, fitnah ini dimaknai sebagai pesona dari dirinya kepada orang lain. Sementara dari sisi laki-laki yang terpesona fitnah perempuan, fitnah dimaknai sebagai ujian. Sobat, narasi perempuan yang merupakan fitnah atau penuh pesona pernah diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ungkapan ini disampaikan kepada para laki-laki agar waspada dalam menjalani kehidupan. Namun sayangnya, apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad ternyata lebih banyak digunakan untuk menghambat dan melarang seorang perempuan dibanding menuntut laki-laki untuk menjaga dirinya tanpa memukul dan melarang perempuan. Sobat, terdapat ayat dan juga hadis yang menyatakan bahwa perempuan sebagai sumber fitnah. Kata fitnah dalam bahasa Al-Quran adalah kata yang juga memiliki makna timbal balik. Fitnah secara umum berarti ujian dan cobaan, yang dalam beberapa ungkapan Al-Quran bisa berada dalam relasi timbal balik antara dua pihak atau dua hal. Misalnya, kebaikan dan keburukan keduanya adalah fitnah bagi orang-orang yang beriman. Itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Rasul dan kaumnya juga bisa menjadi fitnah satu kepada yang lain. Itu termaktub di dalam Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 17 dan 18. Dan juga terdapat beberapa ayat yang secara jelas dan tegas bahwa masing-masing individu satu sama lain bisa menjadi fitnah. Sobat muslim muslimah semuanya, dengan demikian ayat dan hadis tentang fitnah perempuan sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk merendahkan dan mendiskreditkan mereka. Tidak bisa juga untuk memuliakan laki-laki dan melecehkan perempuan. Potensi fitnah pada diri perempuan yang disebut ayat dan hadis yang telah kita bahas tadi tidak membuat mereka lebih rendah dari laki-laki, namun juga tidak menjadikan mereka dihambat dari akses publik untuk kebaikan dan kemaslahatannya. Sobat muslim muslimah semuanya, demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.